Sebagai negara demokrasi, kekuasaan tertinggi negara Indonesia berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan yang dianut harus melibatkan serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan semboyan yang selalu digaungkan untuk mendeskripsikan apa itu negara demokrasi. Tetapi, terbuktikah realitas dari semboyan tersebut? Benarkah Indonesia telah berhasil menjadi negara yang demokrasi? Sudahkah kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama bagi negara kita? Atau semua berbanding terbalik? Bagaimana jika ternyata sebutan negara demokratis hanyalah formalitas belaka? Karena faktanya, rakyat hanyalah bagian kecil yang kerap disepelekan serta terus berada dalam genggaman para penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hadirin yang mulia, mari kita bersama-sama menegaskan komitmen untuk bekerja keras demi mencapai tujuan kita bersama sebagai bangsa yang besar, mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa yang besar. Kita tidak akan pernah besar jika terus terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan kita tidak akan pernah merdeka tanpa kerja keras. Saya berjanji, pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja keras untuk memastikan setiap rakyat di seluruh tanah air dapat merasakan pelayanan pemerintahan. Dan saya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja sama dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Saya yakin negara ini akan menjadi kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mengakhiri pidato ini, marilah kita menyatukan hati dan tangan kita untuk melanjutkan ujian sejarah selanjutnya. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui upaya luhur kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam, kamu lagi kenapa sih? Muka kamu kusut banget. Bahkan lebih terlihat kusut dibandingkan tumpukan baju di rumahku yang belum setrika. Bener tuh, kamu gak lagi patah hati kan? Kalau iya, aku punya cerita rekomendasi lagu yang baru aja aku dengerin akhir-akhir ini. Kali aja gitu kan, ada yang sesuai sama apa yang kamu rasain. Alana, kamu jangan kayak gitu. Iya, emangnya aku salah apa sih? Benar sih apa kata Lana, aku sedang patah hati. Perasaan aku sedang tidak baik-baik saja. Wanita mana yang menyakiti hatimu, Adam? Patah hati bukan selalu tentang cinta, Lana. Aku sedih melihat bagaimana keadaan negara kita saat ini. Emangnya ada apa sama negara kita? Bukannya semuanya baik-baik aja? Malah kalau aku sekarang negara kita semakin hebat loh. Soalnya udah banyak artis-artis ternama dari berbagai negara yang udah berkunjung ke negara kita. Itu artinya negara kita semakin dikenal kan. Apalagi mereka semua terlihat begitu tampan. Tuhan! Alana, jika aku bisa membedah seluruh isi otak kamu saat ini, mungkin semuanya akan penuh dengan ribuan nama artis yang menurut kamu tampan itu. Dasar anak muda. Tidak salah sih memiliki kegemaran terhadap sesuatu, tapi kita tidak boleh diam saja melihat keadaan negara kita saat ini. Masalah seperti apa sih? Aku nggak ngerti. Kamu lihat gak anak kecil yang besar itu? Itu tuh salah satu dari sekian banyak masalah di negara kita. Masih banyak anak-anak di sekitar kita yang mendapatkan pendidikan yang layak, serta masalah kemiskinan yang merajalela di mana-mana.
Betul, padahal dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 sudah dinyatakan bahwa semua rakyat berhak mendapatkan pendidikan. Terus apa yang bisa kita lakuin buat nyelesain semua masalah itu? Pasti sulit. Aku udah terlalu lemas soalnya harus mengerjakan ribuan tugas yang harus aku kumpulkan dalam waktu dekat ini. Rasanya aku gak bakal sanggup kalau harus memikirkan itu semua. Kita harus bisa membuat masyarakat bahkan jajaran pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi kita saat ini. Ya gimana caranya Adam? Rakyat kecil kayak kita ini gak punya cukup kekuatan buat nyampein hal kayak gitu ke mereka yang punya kuasa. Kita bukan rakyat kecil. Ingat, negara ini adalah negara demokrasi. Kekuatan terbesar ada di tangan kita, di tangan rakyat. Ya emang benar, tapi kan emang itu faktanya. Apalah kita, cuma rakyat kecil yang hanya dianggap sebagai kambing hitam. Yang gak mungkin juga didengar aspirasinya. Nadine, aku jadi keinget rengginang yang masih ada di rumah aku. Ayo kita pulang, kita lanjutin obrolan ini besok lagi aja. Ya udah, mari kita pulang. Jumpa esok ya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bunda. Kita tunggu dulu. Terima kasih, Pak. Jadi ada apa ini Bunda yang ingin bertemu dengan saya pada sore hari ini? Ini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya perbincangkan dengan Bapak terkait dengan masalah di negara kita nih Pak. Masalah tentang apa Bunda? Ya kita tahu kan akhir-akhir ini tuh negara kita tuh pendidikannya ini kurang rata Pak. Jadi akhirnya berpengaruh ke kualitas SDM di negara kita. Jadi gimana nih Pak solusinya Pak? Oh begitu Bunda. Ya masalah ini tuh perlu dibicarakan ya Bunda. Jadi ya apa kita membicarakan sekarang. Tapi emang harus tunggu ini viral dan menjadi topik utama di negara kita Pak. Sudah lah Bunda, nggak mungkin jadi nggak mungkin pusing-pusing. Gak usah pusing-pusing Bunda. Ya masalah ini tuh masih kecil ya, buat apa kita bertindak sekarang? Tapi kan ini penting loh Pak. Ini tuh tentang negara kita Pak. Udah Bunda. Lebih baik Bunda ini ya, lebih baik Bunda berlibur sama keluarga Bunda. Ya mumpung besok lagi libur ya kan. Sudah Bunda. Saya ada telepon ini dari anak saya. Ya, assalamualaikum. Oh ya. Oh iya. Aduh. Bu, maaf Bu, saya sepertinya ingin pulang lebih dahulu ini. Tapi saya ada masalah kita kan udah belum Bunda, itu santai aja nih nah. Ini jangan dipikirkan, ini udah bakal jadi hal yang besar gitu ya. Saya pamit dulu ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seru banget. Mereka lagi liburan. Aku juga pengen pergi liburan. Lana, kamu sedang apa sih? Seru sekali sepertinya. Kamu diajak berkencan ya Lana? Cie. Bukan, ini loh Pak Amar yang anggota DPR itu. Beliau lagi liburan ke Korea Selatan sama keluarganya. Pasti seru banget ya bisa ketemu sama cowok-cowok tampan. Aku kan juga pengen pergi ke sana biar bisa ketemu sama mereka. Benar, kamu dapat informasi dari mana? Lagi rame di media sosial tahu? Coba kamu lihat. Coba lihat dulu. Bisa-bisanya di saat keadaan negara seperti ini mereka malah peduli itu. Apa mereka tidak memikirkan keadaan negara kita saat ini ya? Iya nih, lihat deh, masa ada yang komentar yang bilang mana janji presiden yang memastikan semua rakyat yang ada di pelosok akan merasakan pelayanan pemerintah. Buktinya masih banyak anak-anak di desa yang sulit mendapatkan pendidikan. Apakah berlibur merupakan salah satu tugas jajaran para pemerintah? Bagaimana dengan rakyat? Benar sekali ya, komentar-komentar yang berisi protes masyarakat ini tidak bisa dibiarkan lagi. Kita harus bergerak. Terus apa yang harus kita lakukan? Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Minggu depan kalian berdua ikut ya. Ikut kemana? Apa kita mau nyusul keluarga Pak Amar ke Korea? Gak mungkin lah Lana. Sudah, pokoknya intinya kalian berdua ikut ya minggu depan. Ya udah. Oke. Aku pulang duluan ya. Bye. Ngomong-ngomong, Nadine, soal perkataan kamu tadi, doain semoga secepatnya ya. Gimana? Itu loh yang tentang kencan. Doain ya, semoga aku bisa secepatnya berkencan dengan orang yang aku ceritain kemarin. Ibu, Alia mau bicara boleh? Ada apa nak? Alia meminta izin buat prinsip ikut demo sama teman-teman kampus lain, boleh? Untuk apa nak? Itu sangat berbahaya.
Tapi Bu, Alia juga ingin berkontribusi untuk menyuarakan ketidakadilan yang ada di negara kita ini. Nah, kamu itu perempuan, apa tidak ada cara lain? Bagaimana kalau nanti terjadi hal yang tidak diinginkan dan kamu membuat orang khawatir, termasuk ibu? Justru itu Bu, Alia ingin menunjukkan bahwa perempuan itu tidak lemah. Suara perempuan juga harus didengar. Perempuan tidak pantas untuk diremehkan. Kamu ini keras kepala. Kalau begitu, pergilah. Selalu berhati-hati dan jaga dirimu, oke? Terima kasih Ibu, doakan Alia selalu ya. Oke. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR, dan tidak meninggalkan. Ayo. Jangan takut cara menghadap, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kami ini rakyat, bukanlah binatang yang bisa kalian tindas dan perlakukan seenaknya. Yang ada di atas kursi karena kami mengaku sebagai wakil rakyat. Tapi di mana suara kami dalam setiap keputusan yang kalian buat? Kenapa janji-janji manis hanya dijadikan debu yang terbang ketika kami butuh keadilan? Kalian dipilih untuk kami, tapi seakan-akan kalian melupakan kami ketika kalian menginjakkan kaki kalian di lantai dewan. Bukannya kalian harus mengangkat, bukan menginjak-injak suara rakyat. DPR ini haus akan kejujuran, bukan tipu daya yang kalian pamerkan di panggung politik. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Gimana